Membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita tenangkan hati dan persiapkan bacaan kita yang terambil dari 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang ketujuh. Sekali lagi, 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang ketujuh. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami anak-anak-Mu rindu akan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami Bapa, karena kami anak-anak Tuhan siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Untuk menghormati kebenaran firman Tuhan, saya menjemput Bapak Mama dan Bapak Saudara semua bangkit berdiri. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Di bawah perikop harta rohani dalam bejana tanah. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya ilahi tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan dari kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari gelap akan terbit terang, dan Ia yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dalam pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Demikian firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang tidak saja mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi lebih daripada itu, kita orang-orang muda yang mau melakukan firman ini dalam kehidupan kita setiap hari. Orang-orang muda yang diberkati Tuhan, Shalom. Shalom. Kurang semangat, masa orang-orang muda kalah dengan yang lansia? Sekali lagi, Shalom. Shalom. Baik, terima kasih banyak. Hari ini tema yang akan menuntun kita untuk belajar bersama, yaitu kekuatan dari Allah di tengah penderitaan. Sekali lagi, kekuatan daripada Allah di tengah penderitaan. Kita lihat bersama bahwa dalam kehidupan kita saat ini, saya mau tanya dulu kepada kita orang-orang muda saat ini. Di dunia kita, anak-anak muda zaman sekarang ini, pasti kita semua sudah pernah menggunakan media sosial. Betul? Sudah? Sudah, ya betul sekali, kita sudah menggunakan media sosial. Hidup anak-anak muda di media sosial itu kelihatannya toh baik-baik saja. Mereka punya isi story itu selalu dengan senyuman. Mereka nongkrong bersama dengan kawan-kawan. Mereka foto ibadah bersama. Dan juga mereka ini kita lihat bersama bahwa mereka selalu menaikkan kata-kata penguatan, caption-caption rohani. Namun di balik layar yang menjadi realitanya, kita bisa lihat bersama bahwa jarang kita melihat banyak anak muda yang mereka masih terus ada dalam suatu kesedihan dan juga suatu kesusahan. Sedih dan susah karena apa? Sedih dan susah karena mereka memikirkan masa depan. Sedih dan susah karena mereka masalah keluarga. Mungkin ada di sini yang baru saja diputusin oleh dia punya pacar, ditolak oleh dia punya pacar. Itu pasti kita akan merasa sedih dan juga susah. Dan juga kegagalan-kegagalan lainnya yang membuat kita merasa sedih, bahkan perasaan terpuruk itu muncul dalam kehidupan kita. Dan yang menjadi persoalannya anak-anak muda ini, dia hanya pendam sendirian saja. Jangan sampai kita yang duduk saat ini untuk mengikuti ibadah saya ataupun saudara-saudara kita yang datang saat ini, tapi kita punya hati sedang rapuh. Jangan sampai kita datang saat ini,
Kita ikut dalam ibadah, aktif pelayanan, jadi pengkhotbah, WL, singer, pemain musik, dan lain sebagainya. Tetapi apa? Kita punya iman semakin melemah. Dan jangan sampai kita hanya terlihat kuat saja di luar, tetapi di dalam kehidupan kita, bagaimana dengan dalam kehidupan kita? Ternyata Paulus mengerti dengan semua perasaan ini. Kita lihat bahwa ia bukan hidup tanpa masalah, tetapi bagaimana Paulus ada dalam penderitaan terus-menerus. Ia ditolak, ia difitnah, ia dihina, bahkan ia dihianati oleh rekan sekerjanya. Dan lebih daripada itu, banyak orang-orang yang terus mengajar Paulus untuk mau membunuh Paulus. Dan kita lihat bersama bahwa dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang 23 sampai ayat yang ke-28, di situ ditulis bahwa apa? Ia merinci ketika ia dalam penjara, ia dicambuk, ia dipukuli, bahkan ia disiksa, kelaparan melanda ia, bahkan segala situasi, segala arah, bahaya terus ada dalam kehidupannya. Namun di tengah semua itu, Paulus menuliskan satu bacaan untuk kita pelajari, yang kita pelajari pada hari ini, yaitu 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Di sini ia tulis dengan satu nada yang tegas dan penuh dengan pengharapan, yang dimana bahwa ia tidak menyerah, ia tidak berkompromi, dan juga ia tidak pernah menyembunyikan satu kebenaran demi suatu kenyamanan. Melalui bacaan ini, Paulus bukan saja mengingatkan jemaat yang ada pada waktu itu, tetapi mengingatkan saya dan juga kita semua orang-orang muda yang hadir saat ini. Untuk apa? Dalam kehidupan kita mau terus bertahan dalam penderitaan. Bukan berarti kita bertahan itu karena kekuatan kita sendiri, tapi kita percaya bahwa di dalam ketika kita bertahan dalam setiap penderitaan itu, bahwa Allah yang terus berproses, kekuatan yang sejati itu datangnya dari Allah. Bacaan kita hari ini saya sudah bagi dalam 4 poin yang akan kita belajar bersama, dan itu bisa menjadi implementasi bagi kita orang-orang muda ke depan. Poin yang pertama itu adalah kekuatan anugerah Allah yang menopang kita orang-orang muda. Itu bisa kita lihat dalam ayat yang pertama. Di sini dikatakan bahwa karena kami telah menerima pelayanan ini, Paulus dengan tegas menegaskan bahwa setiap tugas dan tanggung jawab yang Paulus lakukan dalam kehidupan ini, ia mengakui bahwa itu merupakan anugerah dari Allah. Kita lihat bersama bahwa setiap tugas dan tanggung jawabnya bukan karena ia punya koneksi, bukan karena ia promosi diri. Ia tidak menganggap bahwa itu karena usaha dan kerja kerasnya sendiri, tetapi dia yakin dan percaya bukan Paulus yang kuat, tetapi Tuhan yang punya kekuatan, yang kasih Paulus kekuatan untuk bisa menjalani setiap tugas dan tanggung jawab ini. Pada ayat yang pertama juga dikatakan, kami tidak tawar hati. Ketika saya coba cari searching dalam internet, dalam bahasa Yunani-nya itu dikatakan oak and kauman, yang artinya bahwa ia tidak menyerah, ia tidak kehilangan semangat. Kita tahu bersama Paulus dalam kehidupannya, ia banyak sekali penderitaan, tekanan yang ia hadapi. Baik itu tekanan dari luar dan juga tekanan dari dalam. Tekanan dari luar kita bisa lihat bahwa ia difitnah, ia ditolak, dan lain sebagainya. Tekanan dari dalam yang bisa kita lihat, pasti akan ia merasa rasa minder kah, atau rasa lelah dengan setiap penderitaan yang ia hadapi. Tetapi di tengah-tengah penderitaan ini, kita tahu bahwa Paulus dia tidak pernah menyerah dengan segala keadaan ini, melainkan ia percaya bahwa ia bisa keluar dari penderitaan dan bisa bertahan. Itu semua bukan karena kuat dan hebatnya Paulus, tetapi karena anugerah yang Tuhan percayakan dalam kehidupan. Poin yang kedua yang bisa kita belajar dan juga pelajari bersama dalam bacaan ini, yaitu pada ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, kekuatan Allah yang menjaga kita orang-orang muda. Kekuatan yang berasal daripada Allah yang bisa menjaga kita orang-orang muda dari berbagai bahaya, hal-hal duniawi yang ada saat ini. Ayat yang kedua sampai ayat yang keempat dikatakan bahwa menolak perbuatan-perbuatan tersembunyi yang memalukan. Artinya penderitaan dan tekanan itu ada, tetapi tidak boleh kita mengambil jalan pintas. Seperti apa?
hidup dalam tipu muslihat, kebohongan kah, dan lain sebagainya, menggores integritas nama baik Tuhan, kemudian firman Tuhan dan lain sebagainya. Ayat yang kedua dan sampai ayat keempat juga dikatakan bahwa mereka tidak memalsukan kebenaran firman Tuhan. Paulus dengan tegas mengatakan bahwa dalam tengah penderitaan yang dia alami, di tengah kesulitan yang dia alami, ia tidak pernah memurnikan atau dia tidak pernah menghaluskan, menipu kebenaran firman Tuhan. Untuk apa? Dia diterima di kalangan banyak orang, melainkan dia mengajarkan kebenaran firman Tuhan di tengah penderitaannya itu dengan mengajarkan dengan betul-betul murni kebenaran firman Tuhan untuk setiap orang mengetahui inti dan juga apa yang sebenarnya kemurnian firman Tuhan itu harus diberitakan. Kita lihat bersama bahwa Paulus memiliki prinsip bahwa dalam kehidupannya lebih baik kehilangan popularitas daripada kehilangan kemurnian firman Allah. Implementasi yang bisa kita bawa pulang sebagai orang-orang muda dalam kehidupan ini. Orang-orang muda jangan takut ketika ada tekanan. Orang-orang muda jangan bilang kalau kotong sudah ada masalah dalam kotong punya kehidupan. Apalagi di era zaman saat ini kita anak-anak muda terus hidup di dalam tantangan. Hidup dengan penuh dengan tekanan yang ada. Tekanan duniawi dan lain sebagainya terus ada dalam kehidupan kita. Namun dalam kehidupan kita anak-anak muda, kita tidak boleh tergoda dengan yang namanya dosa, atau kita jangan hidup berkompromi dengan yang namanya dosa. Kita tahu bersama bahwa dalam konteks kehidupan kita saat ini, di sini dikatakan bahwa kita anak-anak muda itu ada dalam lingkungan yang dimana miras, mabuk, merokok, hidup dalam dunia-dunia seks bebas, hal-hal duniawi itu terus masih ada dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana kita sebagai anak-anak muda? Apakah kita mau untuk terjerumus hidup dengan hal-hal yang demikian? Ataukah kita terus berpegang teguh pada integritas kebenaran firman Tuhan, kemurnian firman Tuhan? Dengan demikian kita mau taat, hidup sesuai dengan apa yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Dan tidak tergoda dan juga terjerumus dalam kehidupan hal-hal duniawi. Karena kita percaya bahwa kekuatan yang Allah berikan kepada kita terus menjaga kita. Untuk apa? Untuk kita tidak jatuh dalam hal dunia yang demikian. Poin yang ketiga yang bisa kita belajar bersama. Di sini pada ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Sini poinnya ini mengatakan bahwa kekuatan Allah ada ketika apa? Ketika orang muda mau berpusat. Kasih kita punya pusat, kita punya kehidupan, kemuliaan nama Tuhan tuh hanya kepada Kristus. Kita orang-orang muda akan mendapatkan kekuatan daripada Allah. Jika apa? Kita punya pusat kehidupan, pusat motivasi semuanya itu hanya kepada Kristus. Di sini dikatakan bahwa yang kami beritakan ialah Yesus Kristus sebagai Tuhan. Artinya bahwa pusat dalam kehidupan kita orang-orang percaya bukan diri kita, melainkan Kristus. Jadi segala arah perkataan, tindakan, perilaku kehidupan kita, semuanya itu bertuju kepada Kristus. Bukan karena kita yang hebat, tetapi kita punya Kristus yang begitu hebat. Ayat yang ke-5 sampai ke-6 juga dikatakan bahwa bukan dari kami. Artinya Paulus sangat menolak hidup yang berpusat pada pencarian diri sendiri. Kita lihat bersama dalam kehidupan kita manusia, kita diajar bahwa dalam kehidupan kita ini hanyalah sebagai sarana agar apa? Terang Allah itu dinyatakan di dalam tengah-tengah dunia ini. Poin yang ketiga yang bisa kita implementasikan sebagai orang-orang muda adalah dalam bacaan ayat ini. Poin ini kita diajak untuk apa? Orang-orang muda coba cek kembali motivasi kita. Jangan sampai hari ini saya pelayanan karena ada saya punya pacar di sini, atau jangan sampai saya pelayanan karena ada orang yang saya sukai di tempat ini. Saya main musik, saya WL, saya singer, saya menjadi pengkhotbah dan lain sebagainya untuk dilihat orang, untuk mendapat pujian, untuk mendapatkan pengakuan diri, atau yang namanya validasi tertentu. Tetapi mari saya kembali motivasi, biar kalau motivasi pelayanan kita itu hanya tertuju kepada Kristus. Semua pusat motivasi pelayanan kita kembali kepada Kristus.
Bukan kita yang kuat, tetapi kita punya Kristus yang begitu kuat dan begitu hebat dalam kehidupan kita. Contoh sederhana dalam konteks pemuda, terkadang kita dipercayakan menjadi ketua pemuda kah, atau ketua dalam suatu kegiatan-kegiatan tertentu, koordinator-koordinator tertentu. Terkadang kita bangga diri ketika itu kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Pukul dada, kok karena beta nah? Kalau bukan beta, mungkin ini event atau mungkin ini suatu program itu tidak bisa berjalan. Tapi semua karena beta. Terkadang kita anak-anak muda terus jatuh dalam pengakuan diri tersebut. Seharusnya kita sadar benar bahwa kekuatan yang kita miliki itu karena Allah yang kasih kekuatan kepada kita. Kalau bukan Allah saja mungkin kita tidak bisa dengan hal-hal yang demikian. Poin yang keempat dan yang terakhir yang bisa kita belajar bersama juga adalah pada ayat yang ke-7. Di situ poin ini mengatakan bahwa kekuatan Allah itu nyata di dalam setiap kita manusia, setiap kelemahan kita manusia. Kita lihat bersama ayat yang ke-7 dikatakan bejana tanah liat. Di zaman Paulus ketika saya coba searching di internet, di situ zaman Paulus itu mengatakan bahwa harga bejana tanah liat itu harganya murah. Dia punya tekstur itu mudah rapuh, mudah pecah-pecah. Terus toh demikian kenapa Paulus ini memberikan perumpamaan itu kepada kita manusia. Ternyata sama juga dalam kehidupan kita manusia. Kita manusia itu penuh dengan kelemahan, keterbatasan dan kerapuan. Tetapi apa? Di dalam kelemahan dan keterbatasan kerapuan kita, Tuhan mau kasih tunjuk bahwa Allah punya kuasa benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Di dalam tengah kelemahan dan juga keterbatasan kita. Implementasi yang bisa kita terapkan dalam poin yang keempat dan yang terakhir ini, mari sebagai orang-orang muda, jangan sampai ketong punya kelemahan, ketong punya keterbatasan menjadi alasan supaya ketong selalu dipuji Tuhan. Terkadang ketong dipercayakan menjadi koordinator, menjadi ketua dalam bidang tertentu, ketong merasa bahwa beta belum pandai berbicara, beta masih terlalu muda dan lain sebagainya. Itu alasan-alasan klasik anak muda yang mereka mau untuk mencari alasan untuk tidak memuji nama Tuhan. Tetapi coba mari kita lihat bahwa ketika kita kasih sungguh-sungguh ketong punya diri untuk memuji Tuhan, percaya Tuhan tidak melihat seberapa kuat dan seberapa sempurnanya ketong. Tetapi yang Tuhan lihat adalah bagaimana tulusnya ketong untuk melakukan pelayanan itu kepada Tuhan. Dan percaya bahwa di tengah kelemahan dan kerapuan ketong, Tuhan punya kasih, Tuhan punya wujud nyata, benar-benar nyata dalam kekuatan Tuhan untuk menyempurnakan setiap kelemahan dan keterbatasan yang ketong. Dengan demikian, hari ini mari kita orang-orang muda pulang sambil membawa 4 poin ini. Yang pertama, percaya bahwa kekuatan yang kita dapat dari Allah akan menolong kita orang-orang muda. Yang kedua, kekuatan daripada Allah akan menjaga kita setiap orang-orang muda untuk apa? Tidak terjerumus dalam hal-hal duniawi. Dan yang ketiga, kekuatan daripada Allah itu sungguh nyata ketika kita orang-orang muda menaruh pusat kehidupan kita hanya kepada Kristus. Dan yang terakhir, yang keempat adalah ketika kita percaya bahwa kekuatan daripada Allah itu akan menyempurnakan segala kelemahan kita. Dengan demikian, kita umpama sama seperti bejana tanah liat. Ingat, rapuh, mudah pecah-pecah, murah dan lain sebagainya. Tetapi dalam kerapuhan, kelemahan, dan keterbatasan kita, Tuhan sedang mempercayakan harta yang paling berharga. Untuk apa? Nyata bahwa Tuhan punya kemuliaan, benar-benar kuasa Tuhan itu nyata di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kita sebagai orang muda. Karena itu, pada akhirnya bertahan bukan dalam penderitaan itu bukan soal seberapa kuat kita orang-orang muda mau terus berdiri, tetapi apa? Tentang bagaimana, betapa kasih setia Tuhan mau terus bekerja dan terus menolong langkah kehidupan kita. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memberkati, dan Ia juga tidak akan pernah meninggalkan kita orang-orang muda dalam kehidupan kita setiap hari. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.